Diduga dianiaya suami yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Nusa Tenggara Timur. Seorang istri tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit. Korban MM yang merupakan istri pelaku AS ini dianiaya pada hari Sabtu hingga tidak sadarkan diri. Sehingga warga pun langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban yang juga merupakan seorang ASN sempat dirawat di ruang ICU dalam keadaan kritis hingga akhirnya meninggal pada Senin malam. Penganiayaan terjadi di rumah di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulava, Kota Kupang. Keluarga korban yang menduga kematian korban tidak wajar langsung melaporkan kejadian ini ke Polresta Kupang Kota karena ada pengakuan bahwa pelaku sempat menampar korban sebelum korban jatuh tidak sadarkan diri. Hasil pemeriksaan dokter ada pendarahan di kepala dan memar di pipi korban. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung memastikan peristiwa ini akan diusut tuntas untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sejumlah saksi pun sudah diperiksa termasuk jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk diotopsi. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus suami yang diduga menganiaya istri hingga tewas di Kupang, NTT, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Selamat siang, Pak Aldinan. Selamat siang, Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Aldinan. Bagaimana sebetulnya kronologi dari kasus ini? Terima kasih. Kasus ini berawal dari kejadian yang dilakukan oleh terduga pelaku sepulang pesta miras pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul sore 15.30. Kemudian terduga pelaku bertemu dengan korban yang sekaligus sebagai istrinya dan mengingatkan korban untuk tidak berpergian. Kemudian tetapi dari pihak korban tidak menghiraukan dan secara tiba-tiba dari pelaku melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan di beberapa bagian di pipi, kemudian di bibir, bahkan sampai di kepala bagian belakang. Kemudian setelah korban terjatuh dan pingsan dibawa ke rumah sakit di Kota Kupang dalam keadaan kritis dan koma pada hari Sabtu. Kemudian kemarin pada hari Senin korban dinyatakan meninggal dunia karena gegar otak ataupun pendarahan di kepala. Sementara proses penyidikan kita lakukan dengan memanggil beberapa saksi-saksi termasuk anak daripada korban, tetangga daripada korban, dan kemarin pun juga kita lanjutkan dengan pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku. Oke. Tanda-tanda motif ya. Pelaku dilakukan kejahatan ini dilakukan oleh pelaku sudah terang benderang dan dalam mungkin hari ini kita akan tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Oke. Dari hasil pemeriksaan sementara, Pak, ini memang sudah terjadi atau baru kali ini dipukul, Pak? Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang kita dapatkan, kejadian ini sudah berulang. Mereka sudah sering cekcok di rumah dan memang tetangga pun juga mengiyakan, anak-anaknya pun juga mengiyakan. Jadi memang sudah sering terjadi cekcok di antara mereka berdua. Ya, saksi-saksi ini diperiksa dari siapa saja, Pak, dan kemudian bukti-bukti yang dikumpulkan sejauh ini sudah apa saja sehingga tadi Anda sebutkan sudah cukup menetapkan sebagai tersangka? Nah, saksi dari kita sudah memeriksa, meminta keterangan dari 3 orang saksi, dari tetangga 1 orang, kemudian ada 2 orang anaknya, kemudian bukti pendukung kami sebagai petunjuk dan sebagai alat bukti, kami juga sudah mengamankan akte nikah, kemudian hasil otopsi. Nah, hasil otopsi memang dari dokter menyampaikan bahwa sebab kematian terjadi dikarenakan ada tanda-tanda kekerasan. Dengan itu saya
memerintahkan reskrim untuk melakukan gelar perkara dan sudah terpenuhi 2 alat buktinya sehingga kami menaikkan ke penyidikan dilanjutkan dengan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Baik, Pak Kapolres, ini kan pelaku ini ASN ya Pak, apakah perlu komunikasi dengan Pemda untuk mendalami kasusnya Pak? Ya, kami tetap melakukan pendalaman terkait dengan status yang bersangkutan sebagai tersangka sekaligus ASN di Kota Kupang. Dan dari keterangan beberapa ASN sekaligus teman sekerja pelaku ini, ya memang banyak sekali jiwa-jiwa temperamental yang dipunyai oleh pelaku. Sering marah-marah dan memang hampir semua teman-teman sejawatnya, teman-teman ASN juga tahu memang mereka sering cekcok. Baik, terakhir Pak Kapolres, untuk pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman bagi pelaku, apa yang dikenakan Pak? Kita akan menerapkan pasal 44 ayat 3, di mana di sana disebutkan bahwa setiap orang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia akan dikenakan hukuman selama-lamanya 15 tahun dan denda 45 juta. Kita kenakan lex spesialis dikarenakan memang ini murni kejahatan dalam rumah tangga di undang-undang kita. Baik, terima kasih Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Aldinan Manurung telah memberikan informasi untuk kami di Metro Siang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.